Jangan kamu tuh salah paham dengan yang kami lakukan. Kami itu umat Islam, mengedukasi publik, memantik cara berpikir supaya kalian itu kembali ke rasional yang normal. Jangan apa-apa sedikit ancam, apa-apa sedikit kutandai, tandai aku. Aku nggak apa-apa ditanda-tandai. Hah, kau tandai aku sini. Cepat. Cepat. Aku ditanda-tandai nggak apa-apa. Gitu loh. Islam ya? Kristen itu sama. Enak aja. Kristen tuanya orang. Kristen tuanya orang. Islam tuanya Tuhan. Nggak ada. Kristen ajaran kasihan untuk korban, kasih untuk musuh. Kalau Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Enggak Beda. Emosi. Kalau Kristen tuanya 3 tapi 1. Kalau Islam tuanya 1. Ini Islam. Aku nggak percaya. Coba lanjutkan Rabbana lakal hamdu. Lanjutkan. Al-Fatihah tak bisa. Lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bukan itu banyak yang hafal. Rabbana lakal hamdu. Lanjutkan. Mustaqimus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Bukan itu. Kami nggak percaya. Kau bisa jadi murtadin. Kami nggak percaya. Dengar baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Penyalipan karya iblis atau karya Tuhan? Gak berani mereka ngangkat tema itu, nanti berantem lagi. Jadi teman-teman ya, mana ada Allah Nabi Isa itu diselamatkan Allah. Mana pula ini? Penyalipan Tuhan Anda itu karya siapa? Karya Tuhan atau karya sibilis? Coba nih jujur framing. Orang yang paling menikmati penyalipan Yesus itu siapa di dunia ini? Nggak dijawab. Sulit memang. Berat. Berat memang. Nanti berantem lagi bom-bom sama Edris.
Diakui malu tak diakui, itu memang ada di kitabnya, itulah doktrin. Gak dijawab malu, dijawab hancur. Mau turun gak bisa. Dijawab malu tak dijawab, mati kutu mau turun enggak bisa, di atas pun babak belur. Terpaksa diam, matikan mic. Tap-tap layar, mau gift gak ada koin. Malang kali si Fleming. Ngomong lah Fleming, naik komal nggak ngomong-ngomong, ngapain di atas kalau nggak ngomong kamu? Mending jagain Tuhan aja di hotel bintang 5 aja lah. Nih Tuhanmu lagi bintang 5 sekarang ini, lagi makan ini kayaknya ini. Gitu teman-teman, kami itu tidak menghujat agama kalian. Kami adalah orang-orang yang coba mengedukasi kalian untuk mengembalikan setiap tuduhan kalian. Apa Dinda Mose? Dinda Mose gimana? Dinda Mose, siapa yang paling menikmati kematian Yesus di tiang salib? A. Orang Islam. B. Orang Kristen. Jawab. Aduh, Puyeng, mana puyeng itu? Mose, puyeng pendeta, puyeng apa lagi, saya tambah puyeng Mose. Sebentar. Dia siapkan apa Kalian lah ini? yang Jadi menikmati. iya, betul. Kami menikmati dengan cara berdiskusi, mendapatkan keilmuan. Kami menikmati melihat kalian saling bertempur. Istighfar. Mana ada orang bisa bilang istighfar. Nampaknya oten gede. Tidak boleh. Nggak ada yang mau hujat di sini. Di sini kita mengedukasi publik. Ya tadi apa? Apa? Yang mana yang mau hujat? Coba. Banyak lah. Yang mana? Tunjukkan satu aja. Ya nggak perlu saya tanyakan. Banyak tadi. Nah, cuman ngomong. Kalau aku bilang bapakmu sama aku pernah tidur, kau percaya nggak? Apa? Bapakmu pernah tidur sama aku, kau percaya? Lah nggak jelas suara kau. Bapakmu sama aku pernah, kau percaya? Kurang ajar ini. Nah kan? Bilang Kutandai kalian ya. tanda yuk. Saya tidak butuh duit pinjaman, Kak. Saya banyak uang. Kutandai Banyak kalian. kali disebut. Ini mataku, mana matamu? Ini hidungku, mana hidungmu? Mana hidung? Mose. Jangan kamu tuh salah paham dengan yang kami lakukan. Kami itu umat Islam, mengedukasi publik, memantik cara berpikir supaya kalian itu kembali ke rasional yang normal. Jangan apa-apa sedikit ancam, apa-apa sedikit tandai aku. Aku nggak apa-apa ditanda-tandai. Kau tandai aku sini. Cepat. Aku ditanda-tandai nggak apa-apa. Gitu loh. Islam ya. Kristen itu sama. Enak aja. Tak Kristen sama. tuanya orang. Kristen tuanya orang. ajaran Islam tuanya kasih. Tuhan. Nggak ada. Kristen ajaran kasihan untuk korban, kasih untuk musuh. Kalau Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Enggak Beda. sama. Mose, lu udah pernah lihat belum itu bapakmu masuk sumber air, udah pernah lihat belum? Nah ini menghina tuh. Sabar dulu. Nah itu makanya ya sama-samain. Kan aneh tuh. Ya, sahabat-sahabat teman-teman ya. Dengar Emang ini. baik-baik. Mau saya dengar baik-baik. Aneh. Islam dan Kristen itu beda, Dek. Islam itu ajaran yang rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Ajaran yang ketika diterapkan itu berimplikasi baik bagi penganutnya dan bagi yang tidak menganut. Tapi kalau Kristen, ajaran kasih kepada musuh, ajaran kasihan kepada korban kejahatan. Beda. Sama. Beda. Nyama-nyamain aja kau.
Kalau Kristen Tuhannya orang, kalau Islam Tuhannya Tuhan. Kalau Kristen Tuhannya 3 tapi 1, kalau Islam Ini Tuhannya 1. Islam. Ini Islam. Aku nggak percaya. Coba lanjutkan Rabbana lakal hamdu. Lanjutkan. Al-Fatihah tak bisa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bukan itu banyak yang hafal. Rabbana lakal hamdu. Lanjutkan. Mustaqimus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Bukan itu. Kami nggak percaya. Kau bisa jadi murtadin. Kami nggak percaya. Dengar baik-baik ya. Saya di sini sedang mencoba mengajak orang berpikir bahwasanya Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul nggak lahu masalah. kufuwan ahad. Jangan kau memang ada nikah kau sama Oten. Aku nggak peduli. Aku mau kau Islam mau Kristen. Yang penting Pergi kau kau, setan. mengatakan Islam. Itu Kristen banget ya. Pergi kau setan. Gak ada Dia yang pergi. Berarti dia yang setan. Dia yang setan. Dia yang pergi. Aneh, masa sholat wajib itu kan tiap hari baca loh, alhamdulillah itu. Masa nggak tahu gimana sih orang ini dulu ada. Di sini ini kita tidak sedang menghujat. Kita di sini mempertimbangkan dengan akal. Apakah betul Tuhan itu berbulu? Apakah betul Tuhan itu mati diseret? Apakah betul yang menikmati kematian Yesus adalah Kristen? Itu yang kita bahas. Tuh. Bunda, tinggi ya. Bunda, coba berobat ke pendeta Lubis, pasti bisa sembuh penyakitnya. Kalau memang pendeta kalian itu bisa menyembuhkan orang sakit, ngapain masih ada rumah sakit? Mau banyak cerita kalian. Pendeta sembuh, bisanya sakit jiwa, nggak bisa sembuh otaknya. Itu kenapa ini? Itu kan pendeta Lubis itu kan pakai rencana dia, bayarin orang dia. Orang itu dibayar pura-pura sakit, jadi nanti dia menyembuhkan. Nah, seolah-olah kan orang yang dibayar itu sembuh sendiri. Itu maksudnya. Saya paham itu. Oke nih. Ada banyak yang membongkar itu. Preming, mau ngomong nggak? Oi Preming. Preming naik ke sini malah diam aja. Mentang-mentang ngaku-ngaku anak Tuhan. Aku mau istirahat lagi, tidur aku. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Kalau kita sebenarnya sedang mengcounter penghujatan mereka, mereka akan kejang dan tantrum dan ayan. Dan kita menggunakan data valid dan bahkan kita menggunakan data-data yang sudah beredar di sosial media manapun. Tapi kalau mereka melulu yang mereka sampaikan itu adalah fitnah yang tidak tervalidasi secara ilmiah. Contoh, kalian menyembah Nabi Muhammad, mana pernah ada satupun sastra atau karya ilmiah yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau mereka kita katakan Tuhan dalam perjanjian lama jahat, Tuhan dalam perjanjian baru baik, itu bukan asumsi, bahkan ada yang namanya aliran Marcion. Ya, jadi apa yang kita sampaikan itu ada datanya, ada jejak sejarahnya, yang mereka sampaikan rata-rata adalah fitnah. Oke teman-teman, itu saja ya, kita selesai dulu untuk kali ini. Insya Allah nanti kita hadir lagi berdiskusi dengan data-data ilmiah yang mencerdaskan anak bangsa, membuktikan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Nggak usah kau bilang aku penyakitan, Tuhanmu bolong sampai kemarin ketemu tangannya bolong juga sama pendeta Yusuf Bulu. Itu aja suruh sembuhkan tuh sama Tuhanmu. Ini sedikit ini izin ini teman-teman di bawah, abang-abang buru-buru di bawah ya, dibantu dulu dong follow akun. Ini akun udah diblokir, ada banyak ini ya teman-teman, abang-abangku semua udah nih lanjut nih. Naik sini Yongki, kau tunjukkan mana pembuktian kalau kami pernah berbohong. Nggak berani mereka, mana berani. Nggak bisa mereka naik juga. Kenapa? Mereka tahu kalau ketemu sama, mereka takut sama aku. Ketakutan, kalau nggak kejang ayam tantrum. Aku nih buka Iya, ya. komal, aku buka komal kan, live. Pas masuk ke HP-nya Oten, wifi mereka langsung mati. Langsung HP-nya bukan langsung error. Ya aku istirahat dulu ya, Wifi lah aku cuman. tidur siang.
mau tidur siang dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam Tidur siang itu ya, warahmatullahi 15 menit kalau perlu teman-teman ya. Tidur malam yang cepet, tidur siang gini ya. Teman-teman jaga kesehatan. Kita ini sudah terdistorsi ya, karena aku lihat malam banyak yang nonton. Sementara aktivitas malam itu tidak bisa digantikan, tidur istirahat malam itu tidak bisa digantikan dengan siang. Teman-teman jaga kesehatan juga. Kalau bisa sip-sipan nggak apa-apa, tapi janganlah, kalau bisa jangan begadang, karena begadang itu walaupun olahraga dan makan yang sehat, gampang juga nanti meningsoynya ya. Nah, aku alhamdulillah udah tidur cepet dan sudah mulai tidur siang. Tidur siang itu ya paling nggak 15 menit lah, 20 menit, gak usah lama-lama ya. Gitu. Kalau kebanyakan tidur juga nggak sehat ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali-sekali otak dipakai, apa otak dipakai, jangan jadi hiasan doang, vlog. Dikasih otak sama Tuhan, bukannya dipakai, malah jadi pajangan doang, digade lagi. Aduh. Dibuang sama Yahudi, dipungut sama Romawi. Jadikan Tuhan. Santu dari tempat orang meninggal aku tadi. Koyi, Bang Koyi, ini ada musik. Kalau ada musik diturunkan lagi ya, Bang. Gak ada dah. Ya, silakan. Saya mau tanya Bu, apa ini mazhab Indo ini mazhab apa Bu? Sama tak dengan Malaysia? Tanya sama itu Faruk. Itu silakan tuh. Apa Faruk? Ya Abu Faruk. Sama tak Faruk? Ya mayoritas Iya, sama. mazhab Imam Syafi'i. Maksud saya Syafi'i ke Hambali ke apa? Syafi'i mayoritas di Indonesia itu Syafi'i. Oh, Syafi'i. Apa ni Wahabi tak tergolong dengan mazhab kan? Wahabi. Ya saya tidak mau menanggapi yang lain bang. Saya nggak mau menanggapi yang lain. Wahabi itu apa? Nggak tahu juga saya. Dan saya nggak peduli. Wasabi. Yang itikad Syafi'i Raya Al-Raya. Kayak gitu dari tadi tuh. Kemana hotel? Ai. Tadi banyak loh Nggak hotelnya. tahu. Kemana hotel ini? Ya kepencet bun ya. Tadi Bang Faruk yang abang suruh diskusi sama aku, dia tuh nggak percaya bahwasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, noise sekali. Ini aku di warung sebentar aja di warung. Khusus yang muslim, kalau ini bukan ranah untuk tanya-tanya ya, ini khusus hotel ya. Nanti saya turunkan, kalau makin bertanya saya blokir ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mantap. Ya silakan buat adik-adik OTN yang mau berdiskusi silakan ya, silakan yang mau berdiskusi silakan ya. Bagi herder edis juga yang mau berdiskusi silahkan. Bahkan andaikan edisnya sendiri datang kemari pun silahkan. Kalau Bang Faruk boleh datang ke Komal dia pun silahkan, gitu loh. Jadi saat ini kalian itu banyak menggantungkan angan-angan dan hayalan kalian kepada edis. Kalian berangan-angan dan juga berhayal ketika edis bernarasi, yaitu bisa mematahkan iman Islam itu sendiri. Tapi di satu sisi yang lain, kalian nggak sadar ketika kalian bertumbuh kepada edis, ya ibaratnya seperti kalian itu berpegang kepada sarang laba-laba. Bukankah sarang laba-laba itu sangat ringkih? Kalian pun akan mudah untuk jatuh ketika berpegang kepada sarang laba-laba. Karena apa? Sampai detik ini pun ya edis itu tidak bisa menghadirkan manfaat apapun terhadap Kristen.
Bahkan ya baru-baru ini dia menjadi penyerang bagi Kristen itu sendiri dengan dia mengatakan ya bagi yang tak percaya Yesus punya Tuhan itu adalah Kristen yang gila. Bahkan bagi yang tak percaya kalau penyaliban itu karya iblis itu adalah Kristen yang gila. Kalian mendukung Edis karena kalian merasa terpuaskan ketika Edis itu menghujat agama Islam, dan Edis itu mencoba membela dirinya dengan menaikkan Islam yang awam dan bertanya, apa hujatanku? Kalau kamu memang merasa yakin tidak berdiskusi itu tidak menyampaikan hujatan, pulang dong ke Indonesia. Jangan hanya keluar saja seperti kata Robi Hanes gitu loh. Umat Kristen itu tidak akan tahu apa hujatan yang kau sampaikan, hanya umat Islam lah yang mengetahui bahwa apa hujatan yang kamu sampaikan. Ya silakan buat adik-adik Oten yang mau berdiskusi silakan. Buat teman-teman yang naik, ya kalaupun yang muslim tolong dipastikan ketika naik biarkan noise, nanti mengganggu narasi kita. Ya silakan buat adik-adik Oten buktikan yang ada pada kalian itu iman bukan hayalan saja. Ya, silakan naik JP silakan naik. Jamin Purba silakan naik. Diz, selamat bergabung Diz. Halo Diz. Diz. Halo. Halo Diz. Turunkan moderator. Ais Peki, selamat bergabung Ais Peki. Ais Peki. Halo, si Diz yang tadi duluan diturunkan. Mana moderator ini? Si Disnya dari yang duluan tadi kusapa nggak menjawab. Baru aku menyapa si SPK-nya, duluan diturunkan. Aduh, ini cocok ini moderator ini kirim dulu ke Papua melawan KKB ini. Gebi, selamat bergabung Gebi. Gebi. Halo Gebi. Si tikus. Tikus. Oke, tikus selamat datang di sini. Ya, Islam Kristen itu. Kristen. Islam Kristen. Oke, mau berdiskusi Dinda? Ya, ada ramai mualaf di sini pasti cerdas. Iya, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kalau Dinda bertanya kepada kita dan saling adu argumentasi, silakan on cam Dinda. Kalau tak mampu untuk on cam atau tak mampu on cam, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Saya salah saja. Ya, pilih mana dari pilihan kita tadi? Saya salah saja, tanya Kristen saja. Saya tidak memulai agama orang. Pantatnya tuh loh, area berak banyak enak. Ya, Ikus berobat dulu Ikus ya. Itu ada gangguan itu di otakmu Ikus ya. Berobat dulu ya. Kayak yang kalau udah gila kayak gitu nggak bisa lagi menanggapi perkataan dan pertanyaan seseorang, sebaiknya berobat dulu ke rumah sakit jiwa ya. Saya kasih kamu pilihan, malah kamu memberikan jawaban di luar dari pilihan itu sendiri. Itu buktinya kamu tuh gila ya. Oke, Chris, selamat bergabung Chris. Chris. Halo Chris. Chris. Selamat bergabung Chris.
Chris, sabar teman-teman ya. Kemungkinan si Chris ini Kristen dia, sabar. Chris, selamat bergabung Chris. Diberkati Bang Kopi Pahit. Ngantuk aku loh. Chris, dibuka celananya Chris. Celananya, mute-nya dibuka Chris. Chris. Oke, kita turunkan ya. Mark, selamat bergabung Mark. Halo Mark. Mak. Mark. Mak. 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 Mak, dalam kondisi selamat di Jambi dan telah dibawa oleh aparat kepolisian Jakarta untuk diserahkan kepada Kak Nora dapat saran itu dari Bunda ini. Kak Nora kalau ngantuk minum kopi katanya. Ngantuk aku kain. Jangan ngantuk lah, kita harus semangat dulu ya, menyampaikan risalah para nabi itu kita harus semangat kita. Oh, tadi malam tidur jam berapa toh? Hah? Malam tidur jam berapa? Tadi malam kau tidur jam berapa? Jam 12. Jam 12. Aku tidur jam setengah 2, makanya ngantuk. Bangun subuh. Ngapain kau tidur sampai setengah 2 ngapain? Aku dengar kali yang kecil itu. Putus-putus, patah-patah. Yesi, semalam Nora di Komal Bang Zuma. Bro, di Bang Kopi. Bu Esti nggak nampak. Esti sibuk ya ngurusi perusahaan dia yang ada di Brazil katanya ya. Esti di Brazil punya peternakan ayam. Jadi peternakan ayam di Brazil ini ada sedikit kendala di mana ekspor yang dilakukan ke Portugal, ke Inggris, sama ke Zimbabwe itu ada kendala ekspornya. Jadi dia lagi ngurus surat-surat untuk ekspor ayamnya ya. Itu yang kau makan nasi apa itu? Apa? Pernah kau makan nasi yang banyak itu yang warna kuning itu loh, apa namanya? Kau pernah cerita? Biryani. Apa? Hah? Nasi biryani, iya. Di pengajianku kemarin aku bikin nasi biryani. Kenapa rupanya? Oh, nasi biryani. Ya, nasi kebuli. Nasi kebuli. Iya kan? Nasi kebuli. Iya. Iya itulah kebuli tak kebuli. Halo, assalamualaikum. Berapa harganya? Waalaikumsalam. Kalau porsi, waalaikumsalam, porsi 8 orang kemarin hampir 300. Tunggu dulu ya. Sesuai bang, sesuai. 4, tambahku 5, mamaku 6, adikku 7. Berarti kalau 7 ya sekitar segitu ya toh ya? Bagusan Iya, ambil besar 8 itu aja aja. kan. Jadi ambil 8 aja. Porsi 8. Oh, enak tuh bang. Iya bang Peter, maksudnya kalau ada yang mau belikan gitu loh. Aku belum pernah sih. Enggak. Iya juga Aku ya. belum pernah. Memang belum. Jadi aku kan ada dengar cerita kau dengan Esti. Aku tanya. Aku cari di warnet, di Google nasi itu. Oh ternyata nasi itu yang banyak gitu. Terus berasnya lain kan, panjang-panjang kan. Iya. Diberkati Bang BTS. Itu Bang BTS tuh. Panjang-panjang kan? Ya. Iya, udah. Ya, nasi Kita kebuli ya. turun, kita lompat, itu WD udah bisa beli nasi biryani tuh, 405. Halo. Udah bisa beli nasi biryani tuh. Kami ada 7. Aku Hafiz. Per porsi Iya, 35 bro. itu Per nggak pakai porsi. nasi, Mamaku teman-teman. 6, adikku Dia nggak 7. pakai lauk, di 12K itu nggak pakai lauk. Oh. Iya, itu nggak pakai lauk. Dia biasanya 35, 40-an itu satu porsi ayam. Kalau dia daging 60-an. Misal sapi, kambing itu 60-an. Gitu. Oke teman-teman ya, mumpung ada satu kamata, bentar salah ya, satu kamata memandang di sini ya, ada kabar gembira nih buat teman-teman ya yang mau umroh ya. Ini ada saudari muslimah kita memudahkan urusan teman-teman untuk umroh, bahkan umrohnya umroh VIP karena umroh dengan para apologit Islam, khususnya Bang Zuma itu sendiri.
umroh itu akan diadakan insya Allah di bulan 7 tanggal 15 nanti, bulan Juli tanggal 15 nanti, ya umroh bersama dengan Bang Zuma, insya Allah dengan Bang Faruk juga. Berapa biayanya Bang Faruk? 41 juta sekian. Ya, 41 juta sekian. Apa fasilitas yang didapati Bang Faruk? Hotel dekat dengan Masjidil Haram, ya, disediakan jemputan, dia disediakan pakaian untuk umrohnya, ya, dan disediakan juga makanan-makanan yang luar biasa, teman-teman. Nah, umroh ini pun, ya, travel umroh ini pun memudahkan urusannya teman-teman. Dengan cara apa? Ini kan masih bulan 11. Bagi teman-teman yang mau menyicil, contoh Bang Faruk, aku narik jula-jula itu berkisar di bulan 5. Bolehkah aku daftar dulu? Ya, aku DP dulu di bulan ini sebesar 3 juta rupiah. Boleh teman-teman. Ya, biaya umrohnya itu bisa kalian cicil sampai dengan hari keberangkatan nanti. Jadi di bulan 12 kalian cicil 2 juta, bulan 1 kalian cicil 1 juta pun boleh, teman-teman. Ya, bahkan andaikan ada kendalanya, tapi memang kalian ini ingin umroh dengan segala keterbatasan yang kalian miliki, ya cair dong, diberkati Bang BTS. Boleh, Bang Faruk. Nanti Bang Faruk akan cocokkan kalian, cocokkan menyambungkan ya komunikasi kalian dengan pemilik travel umroh itu sendiri. Cair dong, diberkati Bunda. Berapa hari Bang? 14 hari. Umrohnya itu 14 hari. Ya, sabar dulu nak Bali ya. Umrohnya itu 14 hari, kita 10 hari. Ya, satu hal teman-teman yang mau kita sampaikan kepada teman-teman ya. Selama nafas masih ada pada kita, seharusnya sudah ada kerinduan dalam diri kita ya untuk melaksanakan umroh. Kita bisa melihat sejarah-sejarah awal mula perjalanan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diperjuangkan bersama dengan para sahabat gitu loh. Kita bisa melihat nanti ya tapak tilas perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kita juga insya Allah setelah pulang dari umroh nanti kita bisa mendapatkan hikmah ya. Karena apa? Karena ini umroh ini bukan hanya perjalanan jasad. Umroh bukan hanya perjalanan jasad, ini perjalanan batin kita, ini perjalanan iman kita, di mana ya tapak tilas dari perjalanan Nabi Muhammad SAW itu ada ya yang akan kita saksikan nanti di Mekah maupun di Madinah nanti, teman-teman. Tapi Bang Faruk, aku punya kendala nih mau umroh, aku kepengen kali untuk umroh. Percayalah teman-teman, seiring ketika kita semangat ya, ketika kita berusaha berupaya mewujudkan keinginan untuk kita umroh, insya Allah akan bukakan jalan bagi kita. Ya, kita tunggu teman-teman ya, saya tunggu DM dari teman-teman semuanya ya. Andaikan pun saat ini belum ada uang untuk umroh, bicarakan aja dulu kendalanya apa, nanti coba kita memberikan solusi kan. Dunia ini akan berakhir teman-teman. Sebelum dunia ini berakhir ya, yang satu yang pasti kita pun akan berakhir ya, kita pun akan berakhir ya. Kalau memang ada harta yang kita miliki, saran saya jual. Kita punya tanah misalkan, dijual gitu loh, supaya kita bisa bertamu ke rumahnya Allah, ke Baitullah. Kita berupaya menjadikan suci kaki kita itu mulia ketika kaki kita menginjakkan tanah di mana tanah itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW, seperti Mekah dan juga Madinah. Ya, saya itu teman-teman ya, sampai di sini dulu tentang umroh, seputar umrohnya tadi ya. Umrohnya nanti kita akan berangkat dengan Bang Zuma teman-teman, dan juga teman-teman apologet muslim lainnya. Kapan lagi kalau teman-teman punya kesempatan diskusi ngobrol langsung sama Bang Zuma, satu pesawat dengan Bang Zuma, satu kamar hotel dengan Bang Zuma ya, insya Allah pulang nanti umroh kan gitu, kalian dapat hikmah dari umroh, dan setelah itu pun kalian bisa menjadi apologet Islam yang luar biasa kan. Orang sepanjang umroh bisa menyerap ilmu yang dimiliki oleh Bang Zuma di dalam dialektika lintas agama. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung. Ya pengen ya DM aja. Buat teman-teman yang pengen DM ya. Kalaupun saat ini kalian masih punya uang 3 juta, DM saja. Gimana tahu nanti ada solusinya teman-teman, kan DM saja teman-teman. Ya karena Bunda Dewi ini pun
memfasilitasi umroh ini tadi untuk memudahkan urusan umatnya. Beliau hanya berupaya memudahkan urusan umat, ya, dengan mengutamakan amanahnya beliau, gitu loh. DM saja. Oh, Bang Farouk, aku masih punya uang 1 juta, DM saja. Bang Farouk, aku masih punya uang 100.000, DM saja. Insya Allah ketika komunikasi itu dimulai, dialog itu dimulai, kan gitu, perbincangan itu dimulai, nanti di pertengah-tengahan diskusi kita itu tadi, dialog itu tadi dengan Bunda Dewi itu sendiri, mungkin ada solusi, ya, yang langsung diberikan Allah untuk mewujudkan keinginan dan kerinduan dari teman-teman sekalian untuk melaksanakan ibadah umroh. Oke, kita sapa dulu nih ya. Komel, sama bergabung Komel. Ya, Islam Kristen Komel. Alhamdulillah Islam Bang Farouk. Saya sedikit mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau umroh Bang Komel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Farouk. Halo? Iya, silakan Bang. Saya nyimak Bang, silakan. Ya, Bang Farouk. Teman saya ada orang Kristen 2 orang. Saya sering ajak login ke Muslim. Nggak salah ya? Salah lah Bang. Jangan, tak ada faksa dalam Islam. La ikraha fid din. Jangan diajak-ajak dia Bang. Cuman tunjukkan saja kepada dia kemuliaan Islam, keutamaan Islam melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Ya, yang kedua apa yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah supaya dia diberikan Allah tuh hidayah. Tapi jangan ada ajakan, nggak usah. Sampai nanti ketika hidayah itu mau dia nyatakan, dia yang bertanya kepadamu, apa sih Islam? Nah, baru di situ abang memberikan pemaparan. Tapi jangan abang mau mengajak-ngajak dia, nggak usah. Masya Allah. Oke, terima kasih Bang Farouk. Saya turun. Ya Bang Komel ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan urusan Bang Komel ya. Berkah hidup Bang Komel, berkah syiarnya Bang Komel kepada teman Bang Komel, Bang Farouk doakan semoga temannya Bang Komel itu mendapatkan hidayah iman dan Islam. Amin amin ya Allah. Oke, Nak Bali, sahabat gabung Nak Bali. Ya, Nak Bali. Ya, Islam Kristen Bang Nak Bali. Alhamdulillah dari bayi Islam saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Nak Bali, ada yang mau disampaikan Abangku, silakan. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bang Farouk ya, bisa naiknya di roomnya Bang Farouk ini saya sangat bersyukur sekali karena dari dulu saya nonton tidak pernah ikut gabung gitu loh. Ya, intinya saya tuh sih senang sekali, senangnya itu bisa memperjuangkan umat kita yang ada di dunia ini Bang, gitu Bang. Saya sangat bersyukur sekali Bang. Terus perjuangkan Bang. Kita harus kuat untuk melawan musuh-musuh kita Bang. Iya, insya Allah Bang. Lagi Bang Nak Bali. Ya itu aja Bang. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah semuanya, menjalankan semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala Bang. Amin. Gitu aja Bang. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Ya. Terima kasih Bang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abui, bergabung Abui. Apel dulu di sana. Ya. Apel. Ya, Islam Kristen Abui. Kristen Protestan. Oke, sabar Abui ya. Turun dia itu. Apel, selamat bergabung Apel. Islam Kristen Apel, ini Pak Ahmad Pisto kali pertama ini on cam Pak Ahmad Pisto ini. Saya pengen lihat wajah Pak Ahmad Pisto. Bentar teman-teman ya. Ini kali pertama beliau ini on cam. Ya, assalamualaikum Pak. Masya Allah. Pak Ahmad Pisto, Masya Allah. Bentar Pak, bentar Pak Ahmad, bentar. Saya apa? Aduh, screenshot dulu. Janganlah, lama malu lah. Enggak, saya screenshot dulu. Bentar. Oke, sudah. Masya Allah. Gimana Pak Ahmad? Sehat? Pak Ahmad Pisto sehat? Bang, baru ada kerja, ketekan. Alhamdulillah. Oke. Masya Allah. Apakah saya nak driving? Nak nyetir? Ya, nanti kena. Siap.
Kali pertama aku nengok mukanya tuh, itu rupanya Muhammad Risto, Masya Allah. Waktu itu pernah berapa kali open cam? Oh iya, aku kali pertama aku melihatnya. Rambut yang putih ya, tapi tubuh fisik masih gagah ya. Masya Allah, Ya. itulah luar biasa dari wudhu itu. Apa Adnan Buyung Nasution rambut? Ya, Apel Zohaib. Apel Zohaib. Ya, diturunkan kalau nggak ngomong. Ya. Oh, Zohaib, silakan. Yes. Ah? How are you? Ih. Turunkan aja orang luar itu. Oten Thai. Kap. How are you? Kap nai Oten Thai. Turunkan. Oke. Abui, kau bisa open cam? Aku nggak moderator sih. Open cam. Abui. Abui. Ya, silakan Abui. Bagaimana? Ya, silakan. Anda mau open cam, bisa open cam nggak dia ini? Bisa open cam. udah. Kita berharap gini Abu ya, kamu selaku angan-angan Kristen Protestan ya, kamu yang bertanya ke kita duluan. Tapi kamu harus on cam gitu loh. Kalian aja yang bertanya seputaran iman Islam gitu loh. Nanti ketika menjawab atau di pertengahan diskusi baru kita mirroring kepada Abu, gimana? Mau on cam? Saya mau bertanya nih, ini apakah Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa atau gimana? Oke, tidak mau open cam apa tidak? Nah, tidak mau open cam. Ya udah, turun saya jawab ya. Apakah batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Tidak. Bukan batunya yang menghapus dosa, tapi ketundukan kami kepada Nabi Muhammad SAW dalam perbuatan kami yang meniru Nabi Muhammad SAW yang mencium Hajar Aswad, itulah yang menjadi asbab dihapuskannya dosa. Jadi penghapusan dosa di dalam iman Islam itu sesuatu yang sangat mudah dan sederhana di hadapan Allah. Allah tak perlu membuat drama turun ke dunia ya kan gitu, di dalam rahim seorang wanita perawan dilahirkan, tumbuh berkembang dari janin menjadi bayi, dari bayi menjadi remaja, remaja menjadi orang dewasa, hidup menderita, pura-pura menderita di dunia, pura-pura dipukuli, pura-pura diludahi, pura-pura ditelanjangi, pura-pura ditombak lembungnya, pura-pura meninggal dalam kondisi gak berbusana, setelah itu mengatakan menghapus dosa. Nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu begitu? Ya, karena akan banyak mudarat yang dihadirkan, di mana kekuasaan dari Tuhan itu tadi dan sifat dari ketuhanan itu tadi akan menjadi bantahan. Contoh, di dalam iman teman-teman Kristen, ketika kalian katakan dengan matinya Yesus itu menebus dosa. Nah, bagaimana nasib Yudas Iskariot? Nah, bagaimana nasib imam-imam kepala? Bagaimana nasib tentara Romawi yang membunuh Yesus? Apakah mereka masuk neraka? Mereka akan berteriak minta keadilan. Tapi mereka masuk neraka karena mereka melaksanakan dan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari Yesus itu sendiri. Diberkatilah Bang Maskur, istri dan anak-anak. Diberkati dan keturunanmu. Masya Allah Maskur. Barakallahu fikum Bang Maskur. Oke, mungkin sebaiknya kita langsung berdiskusi saja ya. Di sini ada Buaton asli. Barakallahu fikum Bang Maskur. Buaton, Islam Kristen Buaton. Kristen. Oke, sabar ya. Saya sapa dulu Ogun ya. Ogun, Islam Kristen Ogun. Ya, Ogun, Islam Kristen Ogun. Ogun. Oke, saya turunkan ya. Oke, ini sudah ada Buaton Kristen, seorang Kristen. Ini Katolik atau Protestan? Ini Dinda Buaton. Bisa di agak menjauh sedikit dari orang Keramaian. Oh, Katolik.
Bentar ya, bentar. Oke, silakan. Ya, karena kamu sudah on cam, saya hargai on camnya kamu dengan kamu duluan bertanya seputaran tentang Islam kepada saya. Ya, assalamualaikum Lewayu. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Mas ya. Jazakumullah khair. Ya, silakan Boton. Ya, kenapa orang Islam nggak ada pemimpinnya, sedangkan Katolik ada pemimpinnya? Oke, kita kaji ya. Kenapa umat Islam tidak memiliki pemimpin? Anda dapat literasi dari mana kalau kami tidak memiliki pemimpin? Ya, zaman sekarang ini. Oke, ya, berdasarkan surah Al-A'raf 45, Al-Fat 29, Al-Jum'ah ayat 2, pimpin kami, junjungan kami itu Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kami masih berpegang kepada apa yang diajarkan dan juga dinasihatkan oleh beliau. Sekarang saya tanya, pemimpin kalian siapa rupanya Katolik? Kalau agama Katolik kan berketurunan pemimpinnya. Kalau Muhammad kan udah mati, keturunannya siapa pemimpinnya? Enggak, yang saya tanyakan pemimpinnya siapa? Pemimpinnya siapa? Pemimpin Katolik siapa? Contoh, kalau Kristen kan pemimpinnya itu Paus. Di Katolik yang saya tanya, di Katolik pemimpinnya siapa di Katolik? Iya, Paus. Siapa yang memilih Paus dari pemimpin Katolik? Dunia yang memilih itu. Siapa yang saya tanyakan siapa? Pernahkah Yesus memilih Paus menjadi pemimpin umat Katolik? Ya, pernah, keturunannya. Pernahkah Yesus? Yang saya tanyakan, pernahkah Yesus menyampaikan dan menetapkan Paus 1, Paus 2, Paus 3, dan Paus-Paus yang lainnya adalah pemimpin bagi Katolik untuk menyampaikan ajaranku? Pernahkah Yesus menyampaikan seperti itu, memilih Paus dari pemimpin Katolik? Ya, yang seperti yang ditulis di dalam Alkitab kan ditulis di situ, siapa ya, pimpinlah semua bangsa-bangsaku menjadi apaku, istilahnya jadi umatku katanya. Gak ada ayat kayak gitu dalam Bibel. Saya udah katakan tadi, makanya saya bilang, makanya dengar dulu lah Ibu Ton ya. Saya bilang di sini, ketika kita berdiskusi di sini, bedakan antara khayalan dengan iman. Ketika kau bertanya kepada kami, ketika kami jadikan Nabi Muhammad SAW pemimpin dan juga junjungan kami, ada dalilnya kan? Dia Nabi kami, surah Al-A'raf 45. Dia Rasul kami yang telah ditetapkan oleh Allah, surah Al-Fat 29. Dia juga yang memberikan pengajaran kepada kami, surah Al-Jum'ah 2. Allah langsung yang memilih Nabi Muhammad SAW dengan menyampaikan risalah ketuhanan, begitu, menyampaikan kepada manusia. Dia yang jadi pemimpin kami. Sekarang ketika kalian katakan Paus itu adalah pemimpin Kristen, siapa yang memilih Paulus itu menjadi pemimpin Kristen? Siapa? Jelas Tuhan lah. Di mana datanya Tuhan memilih Paus menjadi pemimpin Katolik? Di mana datanya? Ada di Alkitab, tapi Alkitab sekarang. Berarti yang Anda sampaikan cuma khayalan saja. Itu pemimpin yang kalian ada-adakan. Markus 7 nomor 7. Apa katanya di situ? Iya, kalau nggak salah Markus 7 nomor 7 ya. Nah, takutnya salah. Buka dulu. Udah lama data tidak saya bawa. Markus 7 nomor 7. Nah, benar. Apa katanya dalam Markus 7 nomor 7? Dimit dulu ya, apa ya, butonnya. Oke, apa katanya dalam Markus 7 nomor 7? Percuma kamu beribadah kepadaku sementara pengajaran-pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Kepemimpinan dari Paus itu sendiri itu adalah kepemimpinan yang kalian sendiri yang mengaku-akuinya. Kalian sendiri yang menunduk-nundukkannya, kalian sendiri yang menyatakannya. Tetapi sementara Tuhan, sosok Tuhan yang kalian ada-adakan, sosok Tuhan yang kalian sembah, bahkan Yesus yang pernah turun ke dunia, tak pernah menunjuk Paus menjadi pemimpin atas Katolik. Sebelum
sebelum itu kita kaji dulu. Ketika Yesus turun ke dunia, apakah pada masa itu sudah ada paus? Tak ada. Tidak ada. Gitu loh. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang diterima Yesus telah disampaikan kepada mereka. Lantas paus jadi pemimpin menyampaikan firman apa lagi pausnya? Iya kan? Menyampaikan apa lagi? Jadi kepemimpinan dari paus itu tadi kalian ada-adakan, bukan Yesus, bahkan Bapak yang mengutus Yesus yang menyatakannya. Silakan, Buton. Silakan dibuka celananya, kameranya, Buton, silakan. Jadi Tuhan Yesus itu enggak Tuhan. Oh, oke, saya tanya sama Yesus ya. Saya tanya sama Yesus ya, pertanyaan Anda ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Saya tanya sama Yesus. Yesus, apakah engkau Tuhan Yesus? Yesus menjawab dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Benarkah kau memang utusan ya Yesus? Yesus menjawab dalam Yohanes 8 nomor 42. Dia datang daripada Bapa yang telah mengutusnya. Yakin Yesus kau itu utusan, bukan Tuhan? Yesus menjawab lagi dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang telah mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Kalau kayak gitu Yesus, aku kurang percaya Yesus dengan apa yang kau sampaikan. Coba aku tanyakan malaikat Gabriel, apakah Yesus ini Tuhan apa manusia? Malaikat Gabriel menjawab dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau sebut dia, kau namai dia dengan nama Yesus. Benarkah Yesus ketika kau datang ke dunia kau adalah manusia? Jawab Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab pada hari terakhir banyak penyesat akan muncul ke penjuru negeri yang tidak percaya bahwasanya aku datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Berdasarkan jawaban dari Yesus, jawaban dari malaikat Gabriel yang mengabarkan kepada Maria dalam Lukas 1 nomor 31, fix Yesus itu manusia. Yang mengingkari kemanusiaannya Yesus, dialah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Silakan, Lai Buton, lanjut. Apalagi mau ditanyakan? Ya kalau kami orang Kristen kami iman itu Tuhan sebenarnya, Tuhan Yesus. Orang Islam pun kan itu bukan Tuhan juga kan roh. Lai Buton, teruskan dulu Lai Buton. Itu bukan iman, tapi angan-angan. Ini sekali dia. Itu yang ada pada kalian bukan iman, melainkan angan-angan. Kenapa kau katakan Faruk angan-angan? Karena kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan dan memvalidasikan iman kalian. Ketika kalian mengimani Yesus itu Tuhan, Yesus, kalian tidak dapat validasi dari Yesus. Kalian tidak dapat legalitas dari Yesus. Contoh seperti kami mengimani Allah itu adalah Tuhan kami. Ada legalitas dari Allah. Surat Toha ayat 14. Itu iman. Ketika imanmu tidak memiliki data, tidak ada datanya, tidak ada sertifikasinya, itu bukan iman, itu hanya hayalan dan juga angan-angan. Kalian sedang berhayal dan berangan-angan kalau Yesus itu Tuhan, pada kenyataan dia adalah utusan. Kalian sedang berangan-angan dan berhayal Yesus itu bisa menyelamatkan kalian, sementara Yesus mengusir kalian. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kalian berangan-angan dan berhayal kalian boleh mengikuti Yesus. Kalian sedang mengikuti Yesus, padahal pada kenyataannya kalian membantah Yesus. Kenapa? Dengan kalian menyembah pada dia, menuhankan dia, dan membantah setiap apa yang dikatakannya. Kalian adalah pembantah Yesus. Jadi, apa yang ada pada Lai itu bukan iman, melainkan angan-angan. Silakan, lanjut, Lai Buton. Silakan.
Ya silakan Buton. Di mute itu, ini dibuka mute-nya noise. Ditutup mute itu. Silakan Buton. Ya, itulah aku bilang tadi di awal pertanyaan tadi saya kan, kenapa kalau di agama Islam nggak ada pemimpinnya, di agama Kristen ada pemimpinnya sampai sekarang. Nabi Muhammad pun udah mati, udah di dalam kuburan. Yang jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya gini, kenapa di agama Islam nggak ada pemimpinnya? Loh kan saya bilang ada, saya sudah sebutkan tadi ada. Pemimpin kami, junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Kan udah mati dia, udah di kuburan. Nah, sama halnya begini. Musa juga sudah mati. Dengar dulu, sabar dulu Buton. Musa juga sudah mati. Kenapa Yesus masih berpegang kepada hukumnya Musa? Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kenapa? Kan gitu. Yang diikutin itu bukan jasadnya, tapi ajarannya. Paulus juga sudah mati. Kenapa kalian masih mengikuti Paulus? Yesus juga sudah mati. Kenapa kalian masih mengikuti Yesus? Gimana? Anda tidak mengikuti Paulus? Kami nggak pernah mengikuti. Enggak ngikutin. Oh, tidak mengikuti Paulus, teman. Oke, kita buktikan ya Anda tidak mengikuti Paulus ya. Kalau begitu, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus itu adalah Tuhan di luar dari tulisan-tulisan Paulus. Silakan. Dalam kitab Yohanes. Ya, di mana? Kitab Yohanes berapa, nomor berapa? Udah lupa aku ayatnya. Ada Jangankan Paulus 1, Paus 2, Paus 3, Paus 4, Paus seterusnya pun sudah mati juga nya. Kalian ngikutin orang mati juga nya. Gimana sih lah ini? Kalau nggak salah Yohanes 2 ayat 13. Nanti saya baca ya, Yohanes 2 nomor 13. Saya bertanya tadi kepada kamu, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan di luar dari tulisan-tulisan Paulus. Kau kasih data Yohanes 2 ayat 13. Kalau nggak salah. Nomor 13. Iya, nomor 13. Betul. Kita baca ya teman-teman ya. Karena di hari raya agama Yahudi yang disebut Paskah, Yesus pergi ke Yerusalem. Di teras rumah Allah, Yesus melihat banyak orang seperti pasar. Gak ada di sini datanya. Gak ada di sini dia menyatakan dirinya Tuhan. Man, ini aduh kacau kita. Fix ya. Kristen berikutnya, Kristen yang kesekian sudah menyatakan dari narasinya sendiri bahwasanya yang ada pada mereka bukan iman melainkan angan-angan dan hayalan saja. Karena tanpa data, tanpa legalitas. Oke, Dinda Ampi, silakan on cam Dinda Ampi. Saya aktifkan kameranya Dinda, silakan. Halo, undang. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar teman-teman. Udah saya undang itu Dinda, silakan. Belum ada. Sudah loh. Nih. Oke, Victory, selamat bergabung Victory. Ya, terima kasih. Ya, Islam Kristen Victory. Islam Kristen Victory. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar.
Oke, gantian dulu Victoria, gue masak dulu ya. Gue masak dulu, Ampi dulu ya. Siap Kak. Betul. Silakan Dinda Ampi, apa yang mau ditanyakan silakan Dinda. Selamat sore, abangku yang baik hati. Ya, silakan Dinda. Apa yang mau kamu tanyakan seputaran tentang Islam, silakan. Izin bentar lah. Tadi saya ketemu Ampi, ini udah mulai barbar loh dia. Informasi aja. Coba jangan begitu, saya mau diskusi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bertanya ini Faru, terkait Ya, silakan Ampi. Tunjukkan saya satu ayat bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira. Ayat dalam Al-Quran Tunjukkan satu ayat bahwasanya Rasulullah menerima wahyu. Iya, dalam Gua Hira. Oke, surah Al-Hijr ayat 6. Surah Al-Hijr ayat 6. Ya, silakan. Jadi saya jelaskan dulu Dinda ya. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak semuanya di dalam Gua Hira. Wahyu itu turunnya itu 23 tahun secara berangsur-angsur Dinda Ampi. Ya, berangsur-angsur. Ya, surah Al-Ala ayat 1 sampai dengan 5 diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Di tempat-tempat lainnya di Mekah dan Madinah, Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu yang disebut dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 jelas dikatakan ini. Saya baca ini. Kita bacakan Saya ya. sudah baca, sudah buka. Saya sudah buka. Ya silakan. Ya silakan. Mereka berkata, Ya silakan. jadi begini saudaraku, tadi saya tidak bertanya diturunkan berapa kali atau ketemu kali. Saya minta satu ayat yang Ya dibaca dulu Dinda, dibaca. Iya, saya baca. Ya dibaca lah dulu Dinda. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar. Siapa? Kepada siapa diturunkan Al-Quran? Iya, kepada siapa diturunkan Al-Quran? Waktu ayatnya itu menjelaskan bahwa Muhammad menerima Al-Quran di Gua Hira. Iya, jawab dulu itu. Jawab dulu itu, nanti aku sampaikan tentang Gua Hiranya. Jawab dulu. Iya, jawab dulu itu. Jawab dulu di dalam surah Al-Hijr. Dinda Ampi, tenangkan dirinya Dindanya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 6, kepada siapa dikatakan diturunkan Al-Quran? Saya tidak bantah ayat ini. Kepada siapa diturunkan Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, saya tanya, kepada siapa dikatakan diturunkan? Yang saya tanya dengan iya, kepada siapa dikatakan diturunkan Al-Quran? Dinda Ampi, tenangkan dirinya Dinda. Dinda, sabar dulu Dinda, jangan dipotong dulu. Ya setelah ini saya akan jawab tentang Gua Hira-nya. Saya tanyakan, di dalam surah Al-Hijr 6 dikatakan kepada siapa diturunkannya Al-Quran Dinda Ampi? Di sini ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan saya tidak bantah itu, saudara. Saya tidak bantah. Yang saya maksudkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam Gua Hira. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam Gua Hira. Mohon ayatnya itu. Apa sudah itu? Keras itu. Faru, kenapa keras itu? Faru bisa keras. Bang Faru melek. Udah mulai. Faru khayalan saja. Kenapa keras itu? Udah saya jelek, meluap.
Sabar Ampi. Oke, kamu sudah mengakui tadi kan bahwasanya kepada Nabi Muhammad SAW diturunkannya Al-Quran. Nah, sekarang aku membahas tentang jawab pertanyaanmu tentang Gua Hiro. Gini Dinda, penjelasan tempat diturunkannya wahyu itu tadi kau dapati dalam asbabun nuzulnya. Di setiap surah akan ada penjelasannya, di dalam asbabun nuzulnya, di mana tempat diturunkannya wahyu tersebut. Sebahagian diturunkan di Mekah, sebahagian itu diturunkan di Madinah. Sebagaimana Taurat, dengar dulu Dinda, sabar dulu Dinda. Sebagaimana Taurat pun tidak bisa menjelaskan secara eksplisit di mana dan kapan Musa. Dengar dulu Dinda, biar dijelaskan secara eksplisit di mana dan kapan Musa menerima wahyu dari Tuhannya. Begitu juga dengan Zakaria, Yahya, dan juga Daud itu sendiri. Tapi penjelasan itu semua, itu didapatkan di mana? Di Taurat lisannya Yahudi. Makanya Yahudi punya Taurat. Dengar dulu Ampi. Dengar dulu, jangan kejang-kejang lo Ampi, dengar dulu Ampi. Ya dengar dulu Dinda, jangan kejang-kejang Dinda ya. Sebagaimana Taurat tertulisnya Yahudi juga punya Taurat lisan yang disebut dengan Talmud, kitab mereka. Ada penjelasannya. Sekarang giliran saya bertanya. Dalam Yohanes 17. Kau belum jawab saya, Gua Hiro, saudaraku. Kenapa kau begitu? Menerima firman. Ketika dia mengatakan menerima firman dari Bapa. Ampi, coba tolong sebutkan tempatnya Ampi. Di mana Yesus menerima firman ketika dia dalam Yohanes 17 nomor 8 mengklaim dirinya menerima firman dari Bapa. Silakan Ampi. Ampi, silakan Dinda Ampi, silakan. Di mana Yesus menerima firman ketika dia menerima firman dari Bapa? Silakan. Kan tidak ada berarti hayalan saja toh. Orang-orang yang mencari kebenaran tidak akan berdiskusi seperti kamu caranya Ampi. Ya, terbukti kan? Ternyata Yesus juga ketika aku mengikuti gaya narasimu, berarti ketika Yesus menyatakan dirinya menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8 itu ternyata hayalan saja juga. Karena Yesus tak menyebutkan di mana tempat dia menerima firman. Yang salah itu bukan aku, yang salah itu kebencianmu. Kau berupaya sesuatu yang ada dalam diri, yang ada dalam angan-anganmu itu harus tertulis dalam Al-Quran. Kau yang ingin mengendalikan Al-Quran, sementara kitab-kitab terdahulu saja tidak seperti angan-anganmu. Taurat juga tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya orang-orang Yahudi melakukan kegiatan kegiatan seperti wudhunya kita, apa itu namanya Bang Ben? Netilat yadayin. Melakukan tefilah, kan gitu. Orang itu juga nggak ada penjelasannya dalam Taurat, tapi Tauratnya lisan yang menjelaskan bagaimana caranya. Taurat lisan juga yang menjelaskan tentang siapa namanya, nama anak dari Ishak, nama anak dari Ismail, siapa itu istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu siapa. Itu juga menjelaskan, penjelasan itu didapat di mana? Di dalam Taurat lisan. Lalu ada orang-orang longor ya yang tak mau menggunakan akalnya, menolak disiplin ilmu dalam pemahaman kitab suci. Dia berharap harus tertulis semua di dalam kitab itu. Untuk apa Allah menjelaskan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu di Gua Hira, ngapain? Orang pada
pada masa itu kan tahu tuh Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu di Gua Hira. Ngapain lagi dikasih tahu? Gitu loh. Kisah Musa diberitahu oleh Allah kepada Nabi karena orang-orang pada masa itu tidak hidup di zaman Musa. Diberitakan berita ghaib itu tadi, bagaimana zaman Musa, bagaimana zaman Isa, bagaimana zaman Zakaria, Yahya, Abraham dan nabi-nabi lainnya diceritakan, itu berita ghaib. Ini ngapain lagi pula diceritakan, diturunkan wahyu menyampaikan kepada Siti Khadijah dan juga sahabat lainnya bahwasanya Nabi pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Ngapain lagi? Dan ketika pertanyaan sejenis kutanyakan kepada Ampi, ya, sebut tempat di mana Yesus menerima firman. Ketika dalam Yohanes 17 nomor 8 katanya dia menerima firman. Ini gaya diskusimu nih, kulemparkan kepadamu. Terberak si Ampi. Permencret. Jadi kalau yang nggak masuk akal itu, Ampi, ya bentar Bang Ben, yang nggak masuk akal itu kitabmu. Yesus sunat dituliskan dalam kitabmu. Yesus melakukan mukjizat tertulis dalam kitabmu. Ngapain lagi diceritakan Lukas 2 nomor 21 Yesus sunat? Orang-orang pada masa itu juga menyaksikan dia sunat. Ngapain juga di dalam kitab Yohanes, Matius, Markus dituliskan tentang mukjizat-mukjizat dari Yesus? Hah? Yesus kelaparan diceritakan. Jadi ibaratnya Yesus kelaparan. Orang-orang pada masa itu juga kan menyaksikan itu. Gitu. Bang Faruk menerima sebuah surat keputusan, sebuah SK dari direktur Bang Faruk. Kira-kira di SK itu ditulis nggak? Bang Faruk terima di gedung namanya ini, kan nggak? Nggak ada. Dia kan di sini. Saksikan di dua rumahnya. Mana di gedung? Namanya Faruk Sianipar menerima SK pengangkatan di gedung namanya ini. Diangkat menjadi. Masa ditulis? Kan enggak. Hanya bodoh ini. Kalau dituliskan Jadi ini Faruk Sianipar diangkat menjadi manajer di salah satu perusahaan, disaksikan ratusan orang dengan disambut masuk kota, gitu kan ya? Ya, nama orangnya ada listnya. Ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain memang kelihatan agak lain. Ini Victoria itu Kristen, Victoria kok Kristen kan? Iya, kenapa? Mau on cam apa nggak, tanya dulu itu. Suaramu kok nggak bagus, Kak? nggak bagus. Mbak Esti itu putus-putus suara, turun dulu Mbak Esti. Kau mau diskusi, mau bahas tema atau mau bertanya dua orang? Kalau dua orang kau open cam. Bagus kok, bagus kok. Iya. Kok aneh? Gimana apa? Ya, silakan mau on cam apa tidak nih, Victory? Nggak usah parah, nggak usah. Ya udah, kalau gitu kita kaji tema atau kamu bertanya setelah itu turun, gimana? Tadi Para bilang kan bukan di mana Yesus mengatakan itu, ya kan? Iya, di mana Yesus menyatakan aku adalah Tuhan? Di mana? Ya, terus Para membatasi sumber-sumber kami, berarti yang perlu dikaji sumber-sumber kami dulu. Kenapa Para batasi sumber-sumber? Enggak, karena gini, aku tidak membatasi sumber. Karena Kristen sebelumnya tadi mengatakan tidak percaya tulisan Paulus. Itu masalahnya. Makanya ada diksi selanjutnya aku bilang di luar dari tulisan Paulus. Karena dia mengatakan dia tidak percaya tulisan Paulus. Paulus itu si penyesat, kata dia. Orang-orang yang ikutin Paulus itu adalah Kristen yang sesat. Sementara dia menyatakan dirinya adalah Kristen sejati, yang mengenal Kristen itu dari ilahi. Makanya aku ajukan pertanyaan itu. Kami dalam Injil maupun dalam tulisan Paulus ada Yesus mengatakan Tuhan. Nah, oke. Tapi Paulus kan yang menyatakan Yesus itu Tuhan kan?
Ya, di Injil juga ada paraku. Oke, kita sinkronkan ini ya. Markus 12 nomor 29. Kita Yohanes 17 nomor 3 aja. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang telah Engkau utus. Oke, Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berdasarkan Matius 7, Yohanes 17 nomor 3, Matius 11 nomor 25, siapa yang Tuhan? Bapa apa Yesus? Nah, kalau soal para mengutip itu beda kalau mengenai ketuhanan. Enggak, saya tanya dulu, jawab dulu. Siapa yang Tuhan? Bapa apa Yesus? Ya, kalau kita kembali ke pertanyaan Apara supaya jangan meloncat. Apara kan bilang di Injil nggak ada dia mengatakan Tuhan. Ada, saya temukan ada. Nah, ini kita kutip dulu, kita komparasi dulu nanti ini. Sosok-sosok yang mengatakan Yesus Tuhan. A, Yesus sendiri. B, murid. C, Paulus. Nanti kita satukan nih pemahaman mereka, pernyataan mereka kan gitu. Kan gitu. Nanti kan kita komparasi nih. Makanya kita mulai dari Yesusnya ini dulu. Nah, ketimbang Apara mengutip 1-2 ayat, kenapa nggak secara menyeluruh, komprehensif istilahnya? Kalau cuma 1-2 ayat itu secara menyeluruh ya, saya tambahkan lagi. Markus 12 nomor 29. Inilah hidup yang kekal itu. Dengarlah wahai semua Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang Tuhan menurut Yesus dalam Markus 12 nomor 29-nya? Nah, ketimbang Apara kutip-kutip, boleh nggak aku kutip juga ayat yang aku tahu? Iya, perkataan siapa yang kamu kutip? Perkataan siapa? Ya, perkataannya di firman. Nah, masa perkataannya si Ninggulan mana ya parahnya? Kan di dalam Bible kalian kan ada tulisannya Paulus, ada perkataannya murid, ada perkataannya Yesus, ada perkataannya orang-orang yang hadir pada saat itu. Kan macam-macam sih. Perkataan siapa yang mau kamu kutip ini gitu loh? Seluruh perkataan yang para bilang itu terangkum namanya firman Tuhan di Alkitab. Berarti Paulus Tuhan. Berarti Paulus Tuhan. Memang Paulus kalau menulis kitab di Tuhan. Loh, tapi Apara bilang tadi bahwasanya yang tertulis di situ semua firman Tuhan. Kalau semuanya yang tertulis di situ Anda katakan firman Tuhan, berarti Paulus Tuhan. Karena apa? Di setiap tulisan Paulus, contoh dalam kitab Galatia 1 nomor 1, dari Paulus, di kitab Tesalonika 1 nomor 1, dari Paulus untuk orang-orang di Galatia, dari Paulus untuk orang-orang di Tesalonika, dari Paulus untuk orang di Filipi, dari Paulus untuk orang-orang di Efesus. Kan dari Paulus, bukan dari firman Tuhan, kata Paulus. Berarti Apara harus wahyuan firman Tuhan Apara dengan kami berbeda. Kalau Apara kan diturunkan kan, kalau kami berbeda. Itu yang Apara mengerti dulu. Saya tidak membandingkan. Dengarlah Dinda Victory, saya tidak membandingkan dengan Islam, tapi saya komparasi imanmu dengan perkataannya Paulus. Tadi kan di awal kan kau katakan semua yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan, betul? Nah, yang Apara itu dengar dulu. Yang Apara harus pelajari itu yang pertama bagaimana kewahyuan itu ada. Itu yang harus pelajari dulu. Jangan langsung kesimpulan. Ini lompat-lompat logikanya Apara. Apara pelajari dulu bagaimana kewahyuan. Bagaimanakah orang Kristen itu bagaimana di soal kitabnya itu dulu supaya jangan berkesimpulan. Bagaimana Apara bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Dikit ya. Begini saudara Victory. Apara kasih argumen. Kenapa aku nggak bisa berargumen? Saya bro, diberkati Bang Bos. Dikit Bang Victory. Jadi gini Bang Aparaku, Bang Prasyaifal, yang perlu Apara pelajari dulu bagaimana pewahyuan atau bagaimana sedikit Victory dan dimengerti sedikit Victory. Dengar Bang Victory. Apara kutip-kutip dan itu salah. Ah, ini yang salah. Dulu belajar dulu. Bagaimana mungkin kita budaya ngomong samamu. Bagaimana mungkin Apara bilang Paulus menulis itu sudah jadi Tuhan? Victory. Salah.
Jadi Mute dulu Victory. biasa kerubutan apa? Aku dari Mama Victory, dengar dulu. Victory. Ya Allah, dulu kau jangan biasa kerubutan nggak boleh. Nggak ada rebutan. Sedikit aja aku kasih tahu ke pencerahan Bang. Siapa yang rebutan? Nah ini baru naga ini juga. Satu. Dikit aku sedikit aja. Bisa sedikit. Bang, apa itu wahyu Bang? Wahyu apa itu wahyu? Wahyu itu Bang. Jangan biasakan logika yang lompat-lompat bicara sama Bang Faruk lompat-lompat. Jangan biasa kerubutan, jangan biasa dulu. Bang, apa itu wahyu? Wahyu itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ayo kita ngomong dulu harus. Oke, biar aja dulu. Bunda Rahma biar masuk Bunda Rahma. Bagaimana Apara bilang Apara gentleman, Apara mau dibantu sama perempuan ya Apara? Coba Apara ini. Kita dulu ngomong Apara. Sabar ya, udah boleh saya ngomong. Aku 1 menit. Apara 1 menit. Bang Victory. Kita berdua dulu ngomong. Iya, sudah boleh saya ngomong, udah boleh gantian saya ngomong. Aku dari tadi dipotong-potong nih, aku belum ngomong mana Parah. Tadi lah Parah. Belum ngomong. Dari tadi aku dipotong-potong. Bu Hesi udah masak. Bu Hesi. Masak dulu. Nanti cari suami nanti masak dulu. Udah biar dulu itu. Ya silakan ngomong Victory, silakan. Nanti aku yang ngomong gantian ya. Silakan ngomong Victory, silakan. Bu Hesti, Bu Bunda masak urus suami dulu ya. Kami yang para laki dulu ngomong ya. Oke, jangan biarkan dulu kami ngomong, oke? Nah, gitulah Apara tadi apa tuh tadi aku tanya jawab aku jawab Apara langsung lari mana Apara ini? Tunggu dulu, kasihlah aku argumen mana Aparaku ini. Jadi begini Aparaku. Berarti problemnya aku mengerti. Berarti problemnya Apara itu nggak mengerti bagaimana perspektif kami, bagaimana kami kategorikan firman Tuhan. Berarti itulah dulu Apara belajar dulu, baru kita berdebat ya. Bagaimana Apara bisa berkesimpulan si Paulus nulis firman Tuhan dia jadi Tuhan? Bagaimana kesimpulan itu? Gimana Apara belajar? Gitu ya? Sudah, boleh saya tanggapi? Oke, silakan yang itu dulu ya. Mengenai pengertian akan firman Tuhan. Ya, kita kaji dulu. Dalam pemahaman cair bro diberkati Bang. Dalam pemahaman dan angan-anganmu Dinda, yang menerima firman di dalam Bible itu siapa? Pertanyaanku, dari mana Apara bisa kesimpulan angan-angan dan mimpi? Bagaimana Apara berkesimpulan? Karena sampai detik ini Dinda nggak kasih data, maka kita pahami hanya sebatas angan-angan dan khayalan. Kalau bicara data, Apara juga cuma caplok-caplok, karena apa? Cuma caplok 1-2 hari ya. Ya udah, buktikan bahwasanya yang ada pada dirimu. Sabar dulu, Victory. Sabar dulu, Victory. Dengar dulu, gantian kita ngomong. Kamu tadi ngomong tidak saya potong. Ya, saya tidak mengharuskan kalian percaya dan membenarkan narasi saya ketika saya katakan yang ada padamu hanya angan-angan dan hayalan. Saya tidak paksakan. Buktikan kalau saya salah ketika menduga yang ada padamu hanya angan-angan dan hayalan dengan cara sebut satu data kalau dalam Apara yang bicara, Apara yang buktikan. Sebut satu data dalam Bible di mana Paulus menyatakan dirinya menerima firman, di mana Lukas menyatakan dirinya menerima firman, di mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dikatakan menerima firman. Kan
Kenapa aku katakan tadi ya Paulus itu tidak menerima firman? Karena dia sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 17, sebab apa yang kusampaikan kepadamu bukan kudapat dari firman Tuhan, melainkan dari orang bodoh yang ingin hidup bermegah-megahan. Paulus aja udah mengatakan, apa yang kusampaikan kepada kalian orang Galatia, apa yang kusampaikan kepada kalian orang Tesalonika, apa yang kusampaikan kepada kalian orang Roma, orang Efesus dan orang-orang lainnya, itu bukan dari firman Tuhan, tapi kudapatkan dari orang yang bodoh yang ingin hidup bermegah-megahan. Sekarang kita berpindah kepada Lukas yang menuliskan kitab kisah para rasul dan juga kitab Lukas. Dengar dulu Dinda, ini saya pakai data. Dengar dulu Dinda, dengar dulu. Ini ilmu sama kalian dan kalian tahu kalian itu sedang berhayal dan berangan-angan. Dimi dulu moderator, nanti lihat dia ngomong. Kitab Lukas yang menulis, yang katanya menulis kitab Lukas dan juga kitab KPR saja mengakui apa yang dia tuliskan, apa yang dia sampaikan itu hasil dari penyelidikannya yang dia dapatkan dari para saksi katanya, tapi dia tidak menyebutkan namanya. Di mana tertulis itu Paulus? Berarti dalam Galatia, dalam Lukas 1 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita pakai waktu aja nggak biar ganti-gantian. Begitu juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mengklaim dirinya menerima firman, tapi tidak diketahui ya tempatnya di mana. Cuman Yesus dalam Bible kalian itu yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 8. Sementara yang lainnya itu tidak ada mengklaim dirinya menerima wahyu, apalagi menerima firman. Ya, udah bisa bicara. Ya, silakan sebutkan. Selain daripada Yesus, siapa orang-orang yang dikatakan menerima firman? Silakan. Oke, bisa ya. Ini yang parabu. Jadi apara yang mengatakan bahwa tadi bahwa dari Paulus mengatakan dari orang bodoh katanya gitu. Lebih bijaksana kalau tunjukkan ayatnya. Nah gitu, yang pertama ya. Kalau apara bilang kalau apara cuma ngomong, siapa ya nggak bisa. Opungku pun bisa kalau cuma ngomong. Nah gitu. Pertama. Tunggu dulu lah, gantian dulu mana ya? Tadi aku ngomong. Diberkatilah kau Bang Robin. Bang Robin, Bang Gezi. Jadi ya Robin Hood. Oke, apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Data ya, fix ya. Paulus mengatakan apa yang disampaikannya bukan firman Tuhan, tapi dikatakannya dari orang berdasarkan orang yang bodoh. Sudah bisa ngomong. Nah, disitulah apara itu nggak belajar Alkitab. Alkitab itu ada namanya konteks. Mengerti konteks, tengok aja ayat di atas dan di bawahnya. Emang yang disampaikan itu adalah kesimpulan dari sekitar 13 kitab yang dia tulis. Nah ini dia nih, itulah para, makanya belajar dulu pra. Jangan kutip-kutip ayat keluar dari konteks. Dalam bahasa Muslim katakan adanya asbabun nuzul namanya. Lo tahu nggak itu ayatnya kenapa keluar? Apa konteksnya? Dalam beberapa penafsir apa maksudnya? Kan kalau asal kutip-kutip aja itulah menunjukkan. Bantah saja, jangan dongeng. Bantahan aja apa? Bantahan Anda apa? Dengan ayat dikasih bantahan Anda apa? Kalau Aparasianipar berkesimpulan ayat 1 itu dengan menyimpulkan 13 kitabnya bahwa dia berkata itu, berarti Apara nggak belajar berarti. Nah ini ya, itulah kalau kutip-kutip doang tuh. Apara mau baca nggak ayat di atasnya, Pra? Nggak belajar katanya. Apara mau saya baca ya, di atasnya ya. Ini saya baca. Baca apanya? Baca judul perikopnya pelan-pelan. Nah, biasa saya ajari ya para diam dulu lah Bang, diam dulu lah. Ngomong terus saudara. Giliran saya ini Bunda masak sama suaminya tuh, lapar suaminya. Masak dulu masak. Ya. Nih, saya buktikan ya teman-teman ya, bahwasanya apa yang dikatakan Paulus itu, apa yang saya sampaikan, dengar dulu Victory, gantian Victory ya. Kau minta saya buktikan ya, benar. Biar bisa menang apa ya? Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 17, bahwasanya apa yang disampaikan itu bukan dari firman Tuhan, tapi dari diri dia yang bodoh. Nih, baca keseluruhannya apa? Ini Dinda nih. Kita baca di setiap tulisan di gantian lah Victory. Kau suruh aku buktikan, aku sedang membuktikan ini
ini lo, gantianlah. Kita buka di setiap tulisannya Paulus selalu tertuliskan 1 Korintus 1 nomor 1. Ya, dari Paulus yang boleh kehendak Allah dipanggil menjadi umatnya Kristus. Dari Paulus. Jadi lari ke situ lagi. Oke. Sekarang kita ke Galatia. Semua itu dari Paulus, dari Paulus. Ini Galatia 1. Victory, sabar lah, satu lah, Victory, aduh. Lihat. Ini. Galatia 1 selalu diawali dengan dari Paulus, seorang yang bukan karena manusia. 2 Korintus pasal Semua dari Paulus. Paulus di awal suratnya, di awal surat ditulisnya, dia tidak pernah berkata dari firman Tuhan. Dia mengatakan dari Paulus. Kitab Efesus, kitab Roma, kitab apa lagi? Kitab Korintus dan kitab-kitab dia yang lainnya yang merupakan tulisan Paulus mengatakan dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Maka benar dia katakan dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang disampaikannya itu bukan dia dapat dari firman Tuhan, melainkan dari orang yang bodoh yang ingin hidup bermegahan. Sekarang kita buka. Nih, kita buktikan. Kita buktikan sekarang. 2 Korintus. Nih, kita buka sekarang. Apa kata Lukas? Lompat lagi, aduh. Nih, apa kata Lukas? Dimit aja. Nih, Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Pasal 17 mana, 2 Korintus pasal 11-17 mana? Seksama asal mulanya penyelidikan kan? Jelas penyelidikan. Sekarang kita ke 2 Korintusnya. Nih, 2 Korintusnya. Nih, 2 Korintus 11 nomor 17. Ini apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa boleh bermegahan. Iya, ayat satunya baca. Ayat satunya. Udah mana moderator? Ayat satunya. Ya baca aja. Baca aja Dinda kalau kamu mau baca. Dan ketika kau baca Bibelmu, aku suruh baca aja. Baca ayat pertama. Lihat maksudnya. Iya baca loh, Victoria. Silakan baca ayatnya, baca. Kalau ayat 17 kamu baca dengan luar konteks, itu baca. Baca silakan. Ya. Jadi bagaimana kamu tidak baca ayat satunya? Lihat ayat satunya, Beat. Kau mau baca silakan baca, katanya mau bantah. Baca. Ya mana kok dia yang bawa data gue yang baca, lu gimana sih? Lu baca. Oh yang minta ayat 1 kok. Oh yang baca lah. Oh yang satu. Kan dia ngambil ayat 17. Bawa ayatnya. Kalau dia berani ngambil ayat 17, kamu lihat dulu ayat apa asbab nuzulnya. Ya kok baca ayat sebelumnya, silakan. Gimana? Coba baca. Bibel ada asbab nuzul. Bibel ada asbab nuzul. Coba baca para. Oh, Pak. Pantas pula para menang benar, Pak. Menang. Oh, kan yang ayat sebelumnya. Benar ya? Ya, ayo. Minta ayat sebelumnya. Ya, kau baca silakan. Jangan lari, Pra. Baca ayat satunya, Pra. Ya, silakan baca. Baca ayat satunya, Pra. Coba ayo, baca. Baca, Pra. Ayo, Pra. Ya kau jijik. Akui dulu Victoria, kau jijik baca Bibelmu. Kalau kau jijik nggak apa-apa, daripada muntah di sini aku yang baca. Kau jijik. Dari mana para kesimpulan apa suruh baca jijik? Orang udah pegang ini gimana? Loh kenapa aku yang kau suruh baca gitu loh? Kau yang baca. Kalau kau jijik nggak apa-apa, biar kau baca daripada muntah kau di sini. Dan kau yang kutip bagaimana, para? Kau yang kutip kan? Kau yang kutip. Aku sudah berikan kepada kamu tesis, Dinda. Dengar Dinda. Seharusnya kamu yang memberikan kepadaku antitesisnya. Kau lah yang bacakan antitesis itu tadi. Bagaimana kalau bilang tesis dibaca dari nomor 1, silakan baca. Baca lengkap dulu. Baca kalau kau bilang tesis itu kami tunggu, silakan baca. Kan kau yang baca kutip. silakan, kami tunggu dari nomor 1 baca silakan. Gimana? Bila perlu dari kejadian baca silakan. Kau yang kutip ayat orang ku suruh baca. Ini nih, enggak logikanya salah nih. Gimana kau saya kan sedang meminta pertanggungjawabanmu ketika kau ada tesis.
Jadi gini loh saya. Ngelek itu. Jadi saat Bang Faruk bawa ayat, yang dibaca ayat yang dibawakan Bang Faruk. Ketika Anda membantah Bang Faruk dengan ayat lain, ya Anda lah yang baca ayatnya, masa Bang Faruk juga yang suruh baca? Sekolah di mana sih kau ini, Tenten? Kau yang bawa ayat bantahannya, Bang Faruk juga yang kau suruh baca. Kan bodoh Ten ini. Kalau jijik, bilang aku jijik bacanya Bang Faruk, takutnya nanti aku muntah di komalmu. Nggak apa-apa, aku yang baca dari kitab Kejadian. Aku pun nggak mau muntah-muntah kalian di komalku nih. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.